Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 2. Perkenalkan lah. Sebentar, saya sambil accept ini, teman-teman. Oke. Kita kelompok 2, kita bakalan bahas rumput filsafat ilmu. Dari kelompok 2 itu, anggota kelompok 2 ada 6 orang. Ada saya, Fazal Hildiansyah, ada Briansyah, Hartoyo, Joshua, Serniawan, dan Muhammad Yonel. Nah, di sini itu kita akan bahas ada 5 bahasan. Yang pertama tuh pengertian filsafat ilmu. Lalu yang kedua, filsafat ilmu. Lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf. Yang keempat ini problema filsafat ilmu. Dan yang terakhir adalah manfaat dari belajar filsafat ilmu. Dan kita akan ada sesi tanya jawab di sesi ke-6. Kita langsung aja bahas ke pengertian filsafat ilmu. Dan untuk yang ke-1 kita akan dipresentasikan oleh Febriansyah. Oke, silakan Feb. Ini nggak sesuai schedule ya, Jal. Si Lauren belum masuk ya? Yang ke-1 tuh Indra ya. Sorry, Indra ya. Oke, Bang Indra, silakan Bang Indra. Silakan Bang Indra. Bang Indranya mana ini? Serniawan itu. Sorry dimut sama Ibu Puan Maharani. Dimut. Pantesan mulut udah bicara kagak ada suara nih. Iya. Selamat siang buat rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa yaitu pengertian dari filsafat. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan dan kebijaksanaan yang lebih baik. Nah, filsafat ini ilmu cabang mempelajari, mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, yaitu filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasa ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Contoh nyatanya bisa dijelaskan oleh Lesi, kita lihat di makalah 2 terkait pembahasan. Poin-poin pokok bahasan tersebut seperti antara lain yaitu hakikat ilmu itu sendiri, tujuan dari ilmu, metode ilmu, bagian-bagian ilmu, serta jangkauan ilmu dan hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang lain seperti nilai, etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Lanjut. Back dulu Jal, sorry Jack. Oke. Lanjut. Nah, di sini pendapat salah satu ahli, Michael V. Berry, berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika, intern, dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah. Lanjut. Kita tebak gambar dulu. Kita tebak gambar. Kita tebak gambar. Ada 3 gambar. Di sini manakah yang Michael Berry? Ada 3 pilihan, nomor 1, 2, dan 3. Mungkin teman-teman bisa yang bisa menjawab dapat paket dari Pak dosen. Ada poin untuk menjawab. Nomor 1 ya, nomor 1.
Oh, langsung googling nih kayaknya, Jul. Tarik sis. Siapa? Oke, masa yang Jul doang nih. Bongko. Ini nomor 1 ya. Ayo yang lain selain Jul siapa? Selain nomor 1, Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Jadi nomor berapa, Ndak? 2 nih 2. Nomor 2 kayak pendiri jawabannya KFC. betul. Iya, Pendiri betul. KFC. Palko. Bapak hafal aja sering makan di KFC ya, Pak? Ya betul, jawabannya nomor 1. Ya Oke. sekarang, oke, lanjut. Oke, sekarang Lanjut, kita lanjut kembalikan ke... ke Fajar. Oke, thank you, Ndra. Ini kita langsung bahas ke bagian kedua, yaitu objek filsafat ilmu. Dan ini akan dipresentasikan oleh Seniawan. Silakan Seniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek filsafat ilmu. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat ilmu itu dibedakan sebagai berikut. Dibedakan menjadi 2, yaitu objek material dan formal. Objek material yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret maupun yang material abstrak, psikis, termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sedangkan untuk objek formal yaitu menyelidiki segala sesuatu guna mengerti sedalam-dalamnya, atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam. Objek formal inilah sudut pandangan yang membedakan watak filsafat dengan pengetahuan, karena filsafat berusaha mengerti sesuatu sedalam-dalamnya. Misalkan pada ilmu kesehatan, objek materialnya yaitu manusia dan objek formalnya yaitu kehidupan. Ilmu ekonomi, objek materialnya manusia, kemudian objek formalnya yaitu kebutuhan dan cara memenuhinya. Ilmu sosiologi, yaitu objek materialnya itu adalah manusia dan objek formalnya antar hubungan sosial. Dan ilmu pendidikan, objek materialnya manusia, kemudian objek formalnya yaitu pembinaan kepribadian. Dengan demikian, pada dasarnya untuk mengenal esensi suatu ilmu bukanlah pada objek materialnya, melainkan pada objek formalnya. Demikian objek formal. Kemudian akan dijelaskan oleh Pepi. Jangan tegang, Wan. Oke, selanjutnya kita bahas lingkup filsafat menurut para filsuf. Dan ini akan dijelaskan oleh Febri. Silakan, Feb. Terima kasih Mas Fajal. Sini saya akan menjelaskan lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf. Jadi filsuf yang pertama yaitu Peter Engelus. Beliau di sini menuliskan 4 bidang konsentrasinya. Yang pertama, telaah mengenai berbagai konsep, praanggapan, dan metode ilmu. Berikut analisis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih cermat. Kemudian yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut struktur perlambangannya. Yang ketiga, telaah mengenai korelasi di antara berbagai ilmu. Yang keempat, telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan keabsahan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan. Kemudian filsuf berikutnya yaitu Cornelius Benjamin. Beliau di sini menuliskan 3 bidang, yaitu yang pertama, telaah mengenai metode ilmu, lambang ilmiah, dan struktur logis dari sistem perlambangan ilmiah. Telaah ini banyak menyangkut logika dan teori pengetahuan dan teori umum tentang tanda. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai konsep dasar, praanggapan, dan pangkal pendirian ilmu. Berikut landasan-landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Yang ketiga,
Aneka telaah mengenai saling kait antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta seperti misalnya idealisme, materialisme, monisme atau pluralisme. Kemudian filsuf berikutnya yaitu Jujun Surya Sumantri. Beliau juga di sini menuliskan landasannya ada 3. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu atau hakikat ilmu. Kemudian yang kedua epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu aksiologi atau guna pengetahuan. Aliran dalam filsafat ilmu, pemikiran atau gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran atau paham yang mempunyai pengikut sendiri-sendiri. Berikut beberapa contoh aliran dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada rasionalisme atau paham aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Kemudian yang kedua empirisme, aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kritisme, filsafat yang mempunyai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Lahirlah aliran ini dari Immanuel Kant yang mengkritik terhadap paham yang pertama dan yang kedua tadi yaitu rasionalisme dan paham empirisme. Oke, berikut saya serahkan kembali ke Mas Pajal. Oke, terima kasih penjelasannya Febri. Nah, selanjutnya kita bahas yang keempat, itu problema filsafat ilmu. Dan presentasinya akan dipresentasikan oleh Yonel. Baiklah, problema filsafat ilmu. Problema filsafat bila mana digolongkan ternyata berkisar pada 6 hal pokok, yaitu pengetahuan, keberadaan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan. Berdasarkan 6 sasaran itu, bidang filsafat dapat secara sistematis dibagi dalam 6 cabang pokok, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan, metafisika, teori mengenai apa yang ada, metodologi yaitu studi tentang metode, logika yaitu teori penyimpulan, etika, ajaran moralitas, dan estetika yaitu teori keindahan. Next. Yang pertama yaitu epistemologi. Teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Maksudnya pertanyaan epistemologis dapat menggambarkan bagaimana manusia mencintai pengetahuan. Yang kedua yaitu metafisika. Segala sesuatu yang berada di balik hal-hal yang sifatnya fisik, begitu juga metafisika itu dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang paling utama, yang membicarakan mengenai eksistensi atau keberadaan dan esensi hakikat. Jadi maksudnya metafisika itu lebih mempelajari suatu pikiran tentang sifat yang terdalam. Yang ketiga yaitu metodologi, yaitu penelaah terhadap metode yang khusus dipergunakan dalam suatu ilmu. Dan yang keempat yaitu logika. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Maksudnya struktur logis dari suatu ilmu mensyaratkan agar suatu ilmu dalam penyimpulan tunduk pada kaidah-kaidah logika. Dan yang kelima yaitu etika. Dalam etika, objek materialnya adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sadar. Sedangkan objek formalnya adalah pengertian mengenai baik buruknya perilaku manusia. Dan yang terakhir yang keenam yaitu estetika. Estetika disebut juga dengan teori keindahan atau philosophy of beauty, yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera. Jadi maksudnya estetika membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu disebut indah. Terima kasih Yonel atas presentasinya. Selanjutnya kita akan bahas manfaat belajar filsafat ilmu. Seharusnya dipresentasikan oleh rekan kita Lauren Joshua, tapi sepertinya dia belum bisa join, mungkin karena ada alasan tertentu. Jadi lanjutnya saya presentasikan. Yang pertama itu belajar filsafat ilmu. Jadi belajar siapa? Sorry.
Lauren Joshua. Siapa? Lauren. Joshua. Iya. Oh. Oke, lanjut dari manfaat belajar filsafat ilmu. Jadi dari belajar filsafat ini kita bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan. Antara lain memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Lalu kita bisa membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Kita juga bisa mengkomunikasikan ide secara efektif, mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan kita berfilsafat, kita bisa melihat masalah dalam segala aspek, sehingga bisa mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis. Jadi tidak menerima pendapat orang lain begitu aja, terutama masalah hoax ataupun kabar-kabar burung gitu ya. Lalu banyak sekali di media pada saat ini banyak berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika nggak berpikir kritis atau logis, kita bisa terpengaruh atas berita-berita tersebut. Lalu belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan memperoleh kemampuan memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang terdalam, serta menemukan terakhir suatu penampakan. Oke, kita masuk sesi terakhir, yaitu tanya jawab. Silakan Anda bertanya, nanti kelompok kami yang jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas. Untuk link kehadiran sudah saya share di grup WA, silakan diisi juga. Siapa? Teman-teman yang mau nanya tuh, kelompoknya Fazal. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Regen. Waalaikumsalam Pak Haji. Siapa nih? Sebut nama dong. Oke, teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan. Jal, nanya Jal. Zul ya? Silakan Zul. Buka slide 16 deh. Zulkifli Pak, bukan Zulkifli. Zulkifli kan Zulkifli. Dan Maaf ya. bulan menantikan gemilang. Itu deh, buka slide 16. Nah ya ini kan alirannya kan ada 3 ya. Tuh. Kan nasionalisme, empirisme, sama kritisme. Nah, kritisme ini filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu memiliki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Ini rasio dan batas-batasnya siapa, Jal? Maksudnya ini objek atau orangnya atau lingkungannya atau apa kan nggak tahu ya. Siap. Thank you Zul pertanyaannya. Yuk. Udah ngumpet lagi. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut yang mau bertanya teman-teman. Pertanyaan kedua tuh.
Ayo, baru satu pertanyaan nih, teman. Mas Regen mungkin tuh mau tanya mungkin tuh. Siapa? Buat teman-teman yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Ya, Pak, saya Irma, Pak. Teman-teman juga, mungkin saya mau nanya di slide berapa nih? Di slide 24 ya? Yang dari manfaat belajar filsafat ilmu ya? Di slide 4 itu kan yang di pas paragraf pertama itu terdapat banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberikan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, maka kita bisa terpengaruh sama orang lain. Mas, mungkin saya nanyain di sini, gimana sih caranya kita gitu kan buat menyikapi mungkin ada teman kita atau orang lain gitu yang nggak berpikir secara kritis dan nggak berpikir secara logis dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi, nggak cuma yang terjadi saat ini aja sih gitu kan banyak juga nih masalah-masalah yang terjadi. Itu gimana caranya biar kita tuh bisa menghadapi orang-orang yang berpikirnya tuh nggak secara kritis atau secara logis, langsung main jebret-jebret gitu aja loh. Kalau misalnya ada masalah diterima langsung ditelan mentah-mentah gitu. Oh. Gitu aja sih, Mas. Mantap, Mbak Irma. Siap, terima kasih pertanyaannya. Oke. Teman-teman kelompok 2 ada yang mau dijawab terlebih dahulu? Atau kita nunggu pertanyaan dulu nih? Satu lagi aja kali ya, atau 2 lagi boleh pertanyaannya, nanti baru kita jawab. Oke, siap. Mau nanya dong? Oke, silakan. Siapa nih? Nama Erwin Prayitno. Oke. NPM 2018 435 79082. 79802. Ya. Oke. Kan di slide 18 kan ada ontologi tuh. Ontologi. Ya. Bagaimana cara ontologi mengembangkan dan mengkritisi suatu kejadian? Coba dijelaskan deh untuk kelompok 2. Oke, kayak gini ya pertanyaannya. Iya, betul. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Erwin. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Mau nanya boleh? Boleh. Mbak Dea. Iya, perkenalkan nama saya Dea dengan NPM 2018 435791157. Di situ kan ada slide ke-16 ya, Kak ya. Ada 3 contoh aliran dalam filsafat ilmu, yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisisme ya. Boleh nggak disebutin contoh dari empirisme itu kayak apa? Makasih. Oke. Terima kasih, Mbak Dea. Iya.
Kayaknya belum ada pertanyaan lebih lanjut nih. Gimana kalau saya jawab dulu nih Pak? Boleh Pak ya? Silakan. Oke, terima kasih teman-teman pertanyaannya. Kita bahas yang pertama dulu deh. Berhubung lagi buka slide ini, jadi kita bahas nomor 1 dan nomor 4 nih. Pertanyaan dari Zulkifli yaitu rasio dan batas-batas dari aliran kritisisme. Jadi aliran dalam filsafat ilmu itu kan ada 3. Yang pertama itu rasionalisme, empirisme, sama kritisisme. Rasionalisme itu yang masuk akal. Kayak contohnya itu pokoknya rasionalisme tuh kalau berjalan ke depan berarti kita maju, itu tuh rasional, pokoknya masuk logika kayak gitu deh. Nah kalau empirisme ini, kalian nih jawab pertanyaannya deh ya. Contoh empirisme itu aliran menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah kemarin udah dibahas juga sama Pak Agus itu yang tentang aliran filsafat yang dia tuh kalau ada panca indera, jadi kayak contohnya kita bisa menyentuh. Nah itu salah satu termasuk contoh dari aliran empirisme. Nah terus di kritisisme ini, filsafat ini si Immanuel Kant ini dia tuh nggak bisa memisahkan antara rasionalisme sama empirisme. Jadi sebenarnya dua-duanya itu memiliki batas. Contoh batas-batasnya itu rasionalis yang tadi dibahas itu. Contohnya kita kalau misalnya kita berjalan ke depan kita maju, tapi kalau misalnya kita berjalan ke depan kita maju, kita lagi naik mobil yang berjalan lagi naik bus yang berjalan mundur, berarti sebenarnya mundur kan, itu nggak rasional. Nah itu salah satunya sih. Terus jadi si Immanuel Kant ini dia tuh berpendapat kalau misalnya rasionalisme sama empirisme itu harus saling berhubungan. Jadi dalam filsafatmu nggak boleh ada yang terlalu rasionalisme atau ada yang terlalu empirisme. Jadi dibuktikan dengan dua aliran tersebut gitu. Itu jawabannya untuk pertanyaan dari Zul. Selanjutnya pertanyaan dari Irma. Febri, silakan Febri menjawab Febri. Oke, makasih Mas Fajal. Di sini pertanyaan dari Mbak Irma, bagaimana cara untuk menyikapi seseorang yang tidak berpikir secara kritis terhadap masalah? Di sini sebenarnya kalau orang itu kan punya haknya masing-masing untuk ya mengungkapkan ataupun apapun itu. Tapi di sini kita menurut saya tipsnya untuk menghadapi orang-orang yang berpikir tidak kritis. Yang pertama ya kita juga tidak boleh langsung menegur orang tersebut, langsung mengejudge bahwa dia tidak kritis. Menurut saya gini, kalau misalkan ketemu orang yang berpikir secara tidak kritis, misalkan menanggapi hal-hal yang sedang beredar saat ini, alangkah baiknya kita lakukan pendekatan. Pendekatan yaitu ya, misal kita tanya sumbernya jelas enggak, atau misalkan dia, kalau orang itu gini, kalau orang misalkan kayak saya nih, saya pro ke si A misalkan, jadi apapun yang dianggapin diceritakan orang lain tentang si A itu pasti akan berlawanan gitu. Jadi orang-orang yang sudah berpihak gitu terhadap suatu masalah atau pemikiran mereka itu susah. Jadi menurut saya ya kita kasih fakta-fakta aja. Kalau misalkan dia apa yang dia ungkapkan itu misalkan gini, dia mengungkapkan sesuatu, jadi kita tanya aja dia sudah melakukan riset tentang sebuah yang dia ungkapin atau belum. Kemudian kalau menurut saya kita juga harus menempatkan posisi seolah-olah kita jadi dia. Jadi
pertanyaannya Mbak Irma ini, cara menanggapi orang, kalau menurut saya sih, kalau cara ya caranya ya kita juga harus menerima apapun pendapat orang tersebut. Karena pendapat itu merupakan hak setiap orang ya kan. Tapi balik lagi ke kitanya nih, kalau menurut kita mereka nggak logis nih atau kurang kritis atau menerima sesuatu itu langsung telan aja gitu kan tanpa ada fakta atau apa, dan mereka juga langsung mengatakan bahwa hal tersebut benar. Nah, itu haknya mereka, tapi kita sebagai pendengar kita juga maksudnya punya hak untuk meluruskan dalam arti di sini juga kita harus pendekatan. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya agak rada-rada sensitif gitu. Jadi pendekatannya ya itu, kalau memang kita lebih tahu, kita ada sumber, ada faktanya ya kita kasih tahu supaya dia juga bisa berpikir kembali gitu. Jadi menurut saya untuk menanggapi orang yang berpikir tidak kritis itu ya lakukan pendekatan. Karena ya pendapat itu merupakan hak setiap warga negara. Jadi ya menurut saya salah satu cara yaitu lakukan pendekatan. Paling itu Mbak Irma. Iya sih, memang kan karena kebetulan kalau kayak tadi Mas bilang gitu ya, Mas Febri bilang itu kan ya, kita melakukan pendekatan. Cuma kadang-kadang karena saya sendiri juga sering gitu kan ngalami, kalau tiap hari di kerjaan kayak gitu kan ada lah, maksudnya ya nggak 1-2 orang, itu banyak. Kalau misal kayak wah udah dijelasin kita kayak gini, tapi dia tetap kekeh dengan pemikirannya dia. Ya memang benar sih, kita nggak boleh memaksakan apa yang kita tahu dan orang lain itu tahu juga, kita nggak boleh maksain. Yang ada nanti kan pasti berantem juga gitu kan, karena memang dijelaskan sama Mas Febri, setiap orang itu bebas berpendapat, bebas mengeluarkan apa yang dia ingin keluarkan gitu kan, pemikirannya orang-orang pasti karena beda kepala, beda isinya juga gitu. Jadi ya memang kalau misal pendekatan itu apakah contohnya kalau misal orang kita udah kenal deket sih nggak apa-apa gitu ya Mas. Tapi kalau misal contohnya nih, saya sama Mas Febri lah, walaupun kita satu kelas, tapi kan kita nggak deket gitu. Itu gimana cara pendekatannya gitu Mas? Ya ngobrol lah, kita biar dekat ya kita ngobrol Mbak. Jadi kan, ya maksud Irma gini, kan nggak terlalu deket, gimana caranya? Takutnya kan yang namanya orang tadi kembali lagi, kalau orang-orang seperti itu biasanya terlalu sensitif gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau misal sudah kekeh dengan pemikirannya dia seperti itu, kita mau jelasin kayak apa, ya dia nggak bakalan mau dengar gitu loh Mas. Biasanya sih seperti itu, karena memang dia sudah punya konsep bahwasanya ya yang dia nyatakan itu benar menurut versinya dia gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya sih Mbak ya let's say mau kita, ya maksudnya Mbak Irma kita nggak terlalu dekat lah, nggak begitu kenal juga karena mungkin satu kelas gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita sampaikan aja pendapat yang menurut kita ya kita berdasarkan fakta atau berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, nggak apa-apa kita sampaikan aja. Toh juga nanti kalaupun dia tidak menerima ya balik lagi, itu kan haknya dia. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misal nih kayak Irma pengen mungkin Mas Febri sama Irma beda pendapat gitu kan, gimana caranya Irma mau jelasin ke Mas Febri pendekatan gitu, apakah nanti nggak dipikir ini orang so SKSD banget sih sama gue gitu, nggak akan berpikir seperti itu kah Mas? Kalau bilang enggak mungkin juga salah ya, karena setiap manusia juga setiap orang kan pasti beda-beda. Mungkin ada beberapa yang bilang wow kok sok kenal sok dekat gitu kan, tapi menurut saya kalau menurut kita benar dan sumber kita terpercaya, faktanya ada, nggak apa-apa. Orang tersebut mau bilang apapun ya nggak apa-apa, karena kita menyampaikan kebenaran. Karena kita anggap yang dia sampaikan itu melenceng atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Menurut saya sih gitu. Jadi ya intinya kalau sudah menyampaikan kebenaran, orangnya nggak mau nerima, ya nggak apa-apa. Atau juga nanti ada konsekuensinya buat dia sendiri kok. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita bicara pendapat rada susah sih, karena memang setiap orang itu pasti kadang beda-beda dan pasti kekeh dengan pendapatnya masing-masing, walaupun itu beberapa doang, maksudnya nggak semua orang sama seperti itu gitu kan. Tapi paling nggak memang kita harus kasih kayak bukti fakta gitu, nggak cukup lebih dari satu berarti ya Mas, harus lebih dari satu. Betul.
ya minimal kita kasihlah sumber-sumber yang terpercaya, fakta-fakta yang ada gitu kan. Nanti perihal dia mau menerima atau enggak, ya itu balik lagi ke dianya gitu. Karena kita tuh sudah menyampaikan gitu. Kalau yang menerimanya tidak mau menerima, ya itu balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Sama kayak kita belajar gini kan. Kita belajar belum tentu yang diajarin sama dosen masuk semua ke kita, belum tentu gitu. Karena juga ada versinya masing-masing, tinggal si kitanya sendiri. Menurut saya sih gitu sih, Mbak. Yang paling penting tuh ya lakukan pendekatan, karena pendekatan komunikasi itu ya itu paling baik sih menurut saya. Tanpa kita mengejudge orang, ya kita sampaikan ya nadanya juga ya seperti kita ya anggap aja dia teman kita, walaupun kita juga apaan sih maksudnya yang lo jelasin itu nggak sesuai dengan fakta. Kadang kita juga kesal gitu kan, karena orang ada yang tipenya kekeh gitu kan dengan pernyataannya dia gitu. Tapi menurut saya balik lagi, kalau memang kita punya sumber terpercaya, fakta-faktanya ada, sampaikan, nggak apa-apa. Perihal dia mau terima atau enggak itu haknya dia. Jadi gitu, menurut saya sih Mbak. Berarti kalau secara garis besar Irma ambil dari penjelasannya Mas Febri, memang kita harus benar-benar kasih bukti, fakta-fakta yang otentik yang benar-benar memang ada untuk menguatkan gimana caranya nanti dia untuk bisa mengerti dari situ ya Mas ya. Iya benar. Jadi ya kita juga nggak menuntut dia untuk mengerti sih. Minimal dia juga berpikir bahwasanya ya dia juga nggak selalu benar gitu. Oke. Itu sih Mbak. Terima kasih. Thank you Mbak Irma. Tanya dong Mas Febri. Benar sekali mungkin jawaban Mas Febri. Boleh Pak Haji, silakan Mas Regen. Pak Haji, apa setiap orang itu wajib belajar filsafat ilmu? Menurut gua, ya ini menurut gua pribadi ya wajib lah. Langsung ya? Wajib. Kenapa tuh Pak Haji? Wajib, karena apa ya, tanpa filsafat ya mungkin kita ngaco. Kita mungkin iyalah tutur bahasanya juga nggak. Ini kan filsafat ini kan juga di sini kan jelas banget. Filsuf juga tentunya. Di sini kan ada tadi di slide berapa Mas Fajal, manfaatnya Mas Fajal? Betul. Apakah ada batasannya Pak Febri? Apa Pak Haji? Apakah ada batasan untuk memulai untuk belajar filsafat ilmu ini? Misalnya range dari SMA kah, dari kuliah kah, atau dari SMP? Kemarin kan di pertemuan awal juga sempat disampaikan sama Pak dosen. Kenapa sih SD itu nggak ada pelajaran filsafat ilmu? Karena memang mereka belum nyampe ke sana, Pak. Gitu. SMP pun mungkin juga belum nyampe. Nah, kenapa filsafat ilmu biasanya rata-rata di dunia perkuliahan? Karena memang daya pikir kita sudah jauh lebih luas, gitu. Berarti filsafat ilmu ada ilmu yang mempelajari tentang mendalami suatu informasi secara kritis gitu ya, kurang lebih ya. Iya betul Pak Haji. Berarti kemarin kan kita kan ada kasus demo ini dan itu kan ada dua versi tuh. Ada yang mengatakan adalah RUU-nya itu dibuat-buat, jadi anak yang sampai di mahasiswa itu adalah RUU yang tidak valid untuk kebenarannya. Benar nggak sih? Terus Presiden menyampaikan bahwa yang benar itu contohnya seperti cuti segala macam itu tetap ada, terus tidak ada pembayaran gaji karyawan itu tidak berdasarkan hitungan jam. Benar nggak sih? Iya, yang katanya kalau misalkan di bawah 40 jam bayarannya di bawah UMP, seperti itu ya Pak ya? Nah itu kan untuk kebenarannya kan masih belum pasti tuh, tapi kenapa kok anak-anak kuliahan itu sudah langsung demo tanpa dia mencari kebenarannya? Jadi gini, menurut saya gini Pak Haji, sudah tahu tentang filsafat ilmu ya. Jadi kalau menurut saya gini ya, terkadang masyarakat kita itu terlalu cepat untuk menanggapi isu-isu yang ada. Ya saya juga belum baca full sih undang-undang Omnibus Law tersebut. Tapi menurut saya begini, menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Itu hak. Tapi kalau sudah berujung anarkis itu tidak boleh. Gitu. Jadi
mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasinya mereka, itu ya itu hak mereka, itu memang dijamin konstitusi. Gitu. Tapi kalau sudah bikin kerusuhan, bakar-membakar, itu sudah jatuhnya anarkis dan itu tindak pidana. Nah, balik lagi kalau kata Pak Regen, itu kan maksudnya belum tentu dari semua mahasiswa yang atau semua elemen masyarakat yang kemarin demo itu memahami isi Omnibus Law kan, dan mereka itu cuma beberapa poin penting yang mereka dapat dari media sosial tanpa tahu nih akar-akarnya undang-undang tersebut, dan mereka langsung seolah-olah mengejudge bahwa itu misalkan itu kayak tadi balik lagi kayak misalkan upah minimum itu dihapuskan, terus kemudian hak-haknya para buruh, outsourcing selamanya seumur hidup gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, karena saya juga belum membaca secara detail undang-undang tersebut. Bahkan kita pun di media sekarang rada susah, kalau kita nonton televisi pasti akan ada pro dan kontra. Nah, di situ kita juga bingung. Yang mana nih yang benar? Ya kan? Karena kalau misalkan dari sisi pemerintah menjelaskan bahwasanya ya undang-undang tersebut baik untuk masyarakat Indonesia. Karena kita butuh lapangan pekerja yang luas nih. Dengan undang-undang tersebut, kita bisa menyerap lapangan tenaga kerja itu yang lebih banyak. Sehingga investor-investor asing itu maksudnya lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia. Dan untuk UMKM pun katanya persyaratannya lebih mudah gitu, karena saya juga belum baca undang-undangnya. Tapi balik lagi Pak, menurut saya nggak ada yang salah kalau misalkan kayak mahasiswa, buruh itu menyampaikan aspirasi, nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau mereka berbuat anarkis gitu, karena menyampaikan aspirasi itu dijamin konstitusi Pak, kecuali kalau anarkis itu tindak pidana, itu harus dihukum. Dan biasanya sih ada oknum-oknum tertentu gitu. Betul, Mas Febri. Super sekali Bang Febri. Pak Apip 86 Pak. Kebetulan di sini ada Pak Polisi, jadi lebih tahu lah. Demo kemarin nih Pak kayaknya. Anggota. Lu ngomong gitu kan ada Apip sama Aprijal kali. Takut dia takut. Gimana? Yang bener nih. Diskusinya gimana Pak Regen? Ada yang kurang kah? Thank you Mas Febri, nanti saya tanyakan lagi. Oke, siap. Lanjut Mas Fajal. Mas Apip mungkin mau menambahkan ini kayaknya nih. Ya betul Pak, dari pihak kepolisian, dari kepolisian Pak. Dari sisi pemerintah. Ditambahkan. Dari sisi Polri dari dua sisi Pak, dari Polri, dari mahasiswa juga Pak. Jangan-jangan lo yang jadi intel ya? Terus belanya yang mana itu? Nah, kalau beliau ini saya kagum, dia netral nih orangnya nih. Silakan Mas Afif. Gimana ya, kalau saya sih yang penting mengayomi ya Pak. Ya betul, saya netral aja saya mah. Supaya nggak dicecer, tetap mengayomi aja Pak. Mantap. Berarti ngapa-ngapain nih Mas? Kalau misal temennya Mas Regen misal digebukin gitu sama sesama Mas gitu gimana? Nah itu Pip, jawab Pip. Kita mau beli barang aja gimana? Pip, kemarin lu selfie tapi teman-teman lu pada nggak pakai masker Pip. Kan nggak pakai. Kalau pakai masker nggak kelihatan. Nggak kelihatan gantengnya ya? Oke, dilanjut topik pembahasannya. Dipotong. Saya lagi mumet ini. Oke, dilanjut Mas Fajal. Nomor berapa yang belum? Oke, silakan. Kalau ada yang mau nanggapin, kita bisa diskusi secara terbuka aja nih. Iya, betul. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau menanggapi, ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa diskusi. Menurut saya sih, diskusi terbuka itu lebih enak lah. Nggak kaku-kaku banget gitu kan. Ya, jadi saya juga nggak perlu catat satu-satu kan. Iya, betul. Ini jangan yang tadi kan langsung lo potong ke pertanyaan selanjutnya tuh, ya kan? Iya, itu mohon maaf itu lupa. Ini gini kan tadi lo ngejelasin kan itu karena tidak harus percaya sama yang teori aliran yang satu dan satunya, berarti kan dia kayak ngekritik ya kan. Nah ini kan pertanyaan gue itu kan tadi ini kan
dengan menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Nah ini tuh maksudnya itu pertanyaan gue, rasio dan batas-batasnya kejadian atau orangnya atau lingkungannya atau apanya gitu, Jal, maksud gue. Oh, kalau di spesifikin tuh semua kejadian ada batasnya, Zul. Jadi makanya di kata-kata ini adalah mana tadi. Jadi di sini tuh filsafat yang memulai perjalanannya dengan menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Jadi di sini batas-batas dari empirisme itu kayak pengetahuan kan ada batasnya juga, rasionalisme ada batas. Itu jadi sebenarnya di kritisisme itu mereka nggak boleh salah satu aja, ini nggak boleh nih secara rasional aja, ini nggak boleh secara gue pengalaman ini nih, empirisme kan pengalaman kan jadi sumber pengetahuan. Itu lo nggak bisa pakai pengalaman doang, lo harus juga mengkritik sesuatu ilmu itu dengan ini cara pengalaman kayak gini, tapi dia rasional gak sih? Nah itu, nah, untuk batas-batasnya di sini sebenarnya batas-batasnya terlalu luas, jadi semuanya itu batasnya gitu tuh. Berarti kalau buat kita nih cocoknya apa nih? Cocoknya kritisme berarti. Oh iya, sekarang tuh misalnya yang gara-gara Immanuel kan ini untuk filsafat ilmu kebanyakan itu kritisisme. Kritisisme ya gitu. Ya itu berarti pakainya itu ya. Iya, soalnya kritisisme ini bakal bikin manfaat dari belajar filsafat ilmu ini terjadi kan. Kayak contohnya di sini juga dituliskan misalnya memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Jadi ada masalah tuh jangan langsung kayaknya gue waktu itu kayak gitu, tapi kan pengalaman setiap orang beda-beda kan, itu nggak bisa langsung dijadiin suatu ilmu pengetahuan. Lo harus juga ini rasional gak nih kalau dilakuin, ini logis gak nih kalau dilakuin kayak gitu. Jadi penyelesaian masalah itu semua ada dua komponen gitu loh. Ya, oke. Lanjut. Ayo kita buka diskusi lagi. Tapi kita diskusi nggak ngeliat orangnya yang mana loh ini, cuma lihat fotonya aja. Dia malu, Bu. Oh iya. Malu dia. Kalau gue sih mandangin Mbak Irma terus sih dari tadi sih. Biar nggak ketahuan. Sama. Oh, dipotong rambut ini jadi nggak pede. Saya share screen. Kan tadi Lo kemarin demo kali Jal, ketangkep sama Apip ya? Kagak. Tadi kita harus kenalan, terus gimana kita mau kenal, orang lihat mukanya aja nggak lihat gitu loh. Ini pancingan ini Mas Regen nih, langsung ngomong aja nih. Ini pancingan aku nggak lihat mulu nih mukanya. Jal lu pakai peci aja kayak gue. Wah mantul. Janganlah, gue sebenarnya udah rapi nih, kalau dilihat gue udah pakai baju ini. Nah itu pakai peci. Coba itu pertanyaan Mas Erwin tuh belum dijawab tuh. Iya Pak, bentar Pak. Mungkin di pertanyaan ketiga ya. Ini sepertinya Sarniawan yang mau jawab nih. Silakan Sarniawan. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Mas Erwin. Ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, dan dengan kata lain suatu pengajian mengenai teori tentang yang ada. Dengan begitu, latar ontologi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah objek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antar objek tersebut dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra, yang dapat membuahkan pengetahuan, sehingga akan mengembangkan suatu kejadian yang telah kita alami tersebut. Gitu, Mas Erwin. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas Erwin atas pertanyaannya. Oke. Dilanjut nomor berapa Jal yang belum Jal? Mbak Dea itu contoh empirisme. Bang Indra. Kalian gue jawab sama Zul. Udah dijawab. Tadi sekalian sama yang Mas Jul di atas.
Ada lagi nggak pertanyaan nih, teman-teman? Nggak apa-apa nih, makin banyak diskusi kan makin enak ya. Benar nggak, Pak? Ya. Nanti deh. Setuju, saya setuju. Udah. Apa Pip yang udah Pip? Apa Like beneran. Ini udah pertanyaannya. Sepertinya Bapak lagi dinas ya. Dia lagi Kayaknya nggak mau lapangan ditanya nih. ya. Pusing, pos saya dibakar. Wow. Sabar Pak, itu kan yang punya wilayah Pak. Iya. Kasihan tukang kopi di sana. Iya betul. Mas Hafiz nanti nggak bisa ngopi ya? Wah, iya nih Mbak. Langganan saya dibakar ini. Kalau ngobrol kopi sama Mas Apip, kalau sama Mas Regen nggak nyambung, dia sukanya cappuccino. Iya. Iya, kalau sama Mas Febri gimana ya Gen ya? Nggak ada tanya ya Gen? Ya, iya Mbak. Dia lagi nyuci. Suwe lo Jul. Kalian kayaknya. Febri. Oh ya, di sini ada Amri ya ini, Amri. Ayo teman-teman, pertanyaan di luar dari materi sih nggak apa-apa, yang penting tentang filsafat. Kalau kita nggak bisa jawab kan ada Pak dosen. Wah, bantalannya bisa Pak dosen gitu loh. Iya dong, kan kita tukar pikiran. Belajar bareng-bareng. Betul. Kan di sini kita mengajari lebih sharing. Iya nih ada. Kalau mantan marketing ini jago bener kok suruh ngomong emang. Suwe. Bawa kerjaan lagi kampret. Tapi mantap Gen, Mas Febri ini menjelaskannya benar-benar detail dan memang bisa ditelaah dengan baik sih. Jelas banget. Aduh. Nggak kelar-kelar cician saya Mbak kalau disanjung. Ngosongin orang Mbak. Kenapa Gen? Kerjanya Mas Febri emang ngosongin orang, jadi biar urusan gini mah kecil sama dia mah. Betul ya, jawaban Mas Febri tadi benar-benar sangat detail sekali mewakili Kali. Terima kasih Mas Febri. Pak Haji, tobat Pak Haji. Ayo nih, kita kebanyakan ketawa nih, ntar ditanyain lagi sama Pak dosen nih. Ayo Mas Amri, monggo silakan ditanya. Atau ada Eki nggak Eki? Biasanya Eki itu suka nanya, nggak apa-apa kali ini kita jawab kok Ki. Kayak kapok kemarin ya. Nah, di sini coba lihat ada Eki nggak? Eki keluar masuk dari tadi Pep. Keluar masuk, sakit perut kali. Apaan Pep? Oke, itu ada suaranya Mas Eki, boleh, monggo. Biasanya kan suka nanya tuh. Oh, sorry tadi kuota habis coy. Waduh. Secara nggak langsung lo nyindir ya? Enggak, tadi reconnect tuh. Si Jul juga sama reconnect. Yang mau nyamain gue mulu. Lo kan adek kakak. Up aja dulu sekarang mah. Yang lain. Oke. Padahal saya lagi nunggu pertanyaan Mas Eki padahal. Iya bener Pak, sama kita juga Pak. Karena juga menunggu. biasanya Ini Pak. Panjang gitu kalau dia nanya. Maaf Pak, gak terlalu perhatiin yang ini Pak. Aduh, ntar saya baca ulang lagi lah. Oke. Masih ada waktu kok Mas Eki. Buat hari esok. Irham biasanya nanya Irham. Siapa? Afrizal kali. Nah itu Mas Amri, boleh Mas Amri. Mic gue hilang. Bisa aja lo. Oke Pak, mungkin ada yang mau ditambahin Pak dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sambil menunggu teman-teman untuk menanya lagi. Iya Pak. Silakan Pak. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, oke baik. Mungkin ada sedikit mungkin saya tambahkan saja ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Zulkifli, ada
Kak Irma, Erwin, Dea, dan Mas Reben. Tadi ada yang bertanya tentang di slide ke-16 ada tentang pernyataan menyelidiki kemampuan, rasio, dan batas-batasnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah batas-batasnya. Batas-batasnya itu apa? Batas-batasnya siapa? Begitu kan? Ya, gitu ya, betul ya. Batas-batasnya siapa gitu yang menjadi pertanyaan. Iya, betul Pak. Iya. Jadi dalam kalimat tersebut itu jangan dipotong-potong pembacanya. Karena tadi sebelumnya itu kan ditulis dalam kalimatnya menyelidiki kemampuan, rasio, dan batas-batasnya. Nah, batas-batasnya rasio itu sendiri sebetulnya. Bukan batas-batasnya orang, Jul. Bukan batas-batasnya orang sebetulnya. Ya kan? Iya, betul. Jadi gini, betul ya? Jadi betul, Pak. Tadi kan dibahas tentang, ada di slide 16 itu ada tentang rasionalisme, lalu ada yang aliran empirisme, dan ketiga tentang kritisme. Kritisme itu oleh Immanuel Kant gitu kan katanya. Iya. Nah, Immanuel Kant ini menjawab grup-grup atau kelompok-kelompok dari rasionalisme, kelompok empirisme. Gitu loh. Ya, jadi menjawab itu semua. Immanuel Kant itu merasa bahwa yang perlu dipikirkan gitu loh, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di akal manusia itu tidak hanya terbatas pada yang berkenaan dengan rasio. Ya. Rasio itu kan akal, masuk akal. Jadi ada kelompok yang hanya menerima sesuatu itu yang bisa diterima oleh akal mereka. Itu aliran yang pertama. Ya. Dalam filsafat itu seperti itu. Ada kelompok yang seperti itu, yang tidak bisa mereka terima dengan akal mereka, itu tidak mereka anggap suatu kebenaran. Itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang empirisme. Ya. Sesuatu itu dikatakan benar kalau sudah terbukti, sudah diobservasi, sudah dibuktikan dengan metode-metode, gitu. Ya. Itu mereka katakan sebuah kebenaran. Di luar itu bukan kebenaran menurut mereka. Nah, sebetulnya dalam filsafat itu ada metafisik. Sesuatu yang ada dari yang tidak terlihat oleh panca indera. Nah, Immanuel Kant itu menjawab itu. Bahwa di luar dunia ini ada loh sebetulnya. Ya, kemarin seperti tanya tuh. Itu sempat menjurus kepada pertanyaan Eki Pratama juga tuh. Tahu, ya kan? Ilmu kalam, ya kan? Gitu loh, ya kan? Ya, jadi metafisik sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tapi ada sebetulnya. Dan itu bisa dijadikan sebuah pengetahuan dan ilmu pengetahuan, tapi tidak perlu dan tidak mungkin atau bahkan tidak pernah ada yang mengalami sebelumnya. Kalau empirisme kan berdasarkan pengalaman katanya kan. Contohnya, apakah sudah ada yang berpengalaman ke surga dan neraka? Tidak juga kan. Oh, kemarin gue ke neraka kayak begini nih. Itu tidak pernah, dan sampai kapanpun akal manusia itu tidak akan pernah sampai ke arah sana. Yang dalam Al-Quran pun juga disampaikan, yang belum pernah terbayangkan surga itu indahnya seperti apa. Ketika kalian itu merefleksikan atau membayangkan surga itu indahnya seperti definisi kalian sendiri, itu lebih dari itu sebetulnya. Maka bayangkan semengerikan itu baik dalam bayangan kalian, sebetulnya lebih dari bayangan kalian. Dan itu memang ada. Ya. Jadi, nah, maka dari itu kritisisme itu disebutnya ilmu filsafat yang paling tinggi. Ya, di antara kedua itu. Kenapa? Karena menggabungkan itu semua. Intinya yakin atau tidak yakin kitanya. Nah, itu dia. Kenapa disebut itu ilmu yang paling tinggi? Karena ada beberapa orang yang akhirnya lemah di keyakinan mereka, hingga ya mohon maaf, melenceng dari jalurnya. Jadi sehingga seseorang itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Karena saking memang butuh keyakinan. Keyakinan itu ada di mana? Di hati. Kalau saya berbicara dari sisi agama saya, Islam, itu rukun iman. Ya kan? Rukun iman itu tertulis, ya kan? Percaya adanya hari akhir.
dari kita semua yang sampai dengan sekarang hidup itu belum pernah berpengalaman menemukan hari akhir, belum pernah kan? Maka tidak masuk grup empirisme yang harus dibuktikan, gitu kan? Tidak masuk juga dengan rasionalisme, nggak masuk akal karena belum pernah kelihatan. Gitu, saya menjawab Mas Zulkifli seperti itu. Jadi ada rasio, batasan rasio nalar kita, logika kita sebagai manusia yang tidak sampai ke situ. Itu batasan-batasannya. Itu Mas Zulkifli. Oke, Pak. Ya, tadi juga sekaligus menjawab dari Dia Rahmawanti ya. Tadi sudah diberikan contoh juga. Karena empirisme itu contoh yang berdasarkan bukti-bukti, pengalaman-pengalaman itu empirisme. Itu untuk Mbak Dea. Ya, lalu Pak. tadi untuk pertanyaan Mbak Irma pun juga tadi sudah dijawab dengan baik. Ya, sudah ada TikTok-nya, saya lihat gitu loh. Karena pada dasarnya ya intinya kita memberikan pengertian kita yang menurut kita baik tanpa apa? Tanpa rasa sentimen pribadi. Betul. Ketika kita memberikan suatu, misalnya seseorang atau teman kita berbeda pendapat dengan kita memberikan arahan, memberikan masukan dengan tidak merasa diri kita yang benar daripada dia. Bisa jadi dia yang betul. Betul. Jadi tanpa ada sentimen pribadi dari kita. Terlepas dia itu akan terima atau enggak, ya itu urusan dia tadi sudah disampaikan. Kan? Terus, ya. Gitu. Berikutnya tentang tadi Mas Erwin Pak itu juga sudah disampaikan ontologi tentang sesuatu yang ada, ya. Bagaimana sesuatu itu ada, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hermiawan, betul ya, Mas Hermiawan ya. Ya. Jadi sampai berpikir sampai ke akar-akarnya, itu ontologi. Ya, tentang apa sih, bagaimana? Itu ontologi untuk menjawab dan mengatasi semua kejadian. Ya, karena filsafat itu dimulai dari penasaran dan rasa ingin tahu. Ya. Itu sekaligus menjawab dari Mas Regen juga, apakah semua orang wajib belajar filsafat ilmu gitu kan? Tadi juga sudah disampaikan juga bahwa berfilsafat itu sebetulnya itu bawaan dari manusia semua sebetulnya, ya. Tapi ada orang yang tidak terlalu kritis, udah biarin gitu loh. Ada yang cuek, gitu kan. Ada yang biasa aja tanpa perlu, dipikir, oh ya udah benar ya, sudah tanpa perlu membuat metode-metode gitu loh. Hanya mendengar dari tempat-tempat lain, dari teman-teman, bahwa berita A ini betul, gitu kan? Ya sudah, kalau memang betul ya sudah, tanpa melangkah ke step berikutnya dengan cara apa? Misalnya dengan metode-metode, dengan pembuktian, gitu loh, ya. Karena berfilsafat itu yang lebih dalam lagi itu perlu dikritisi, perlu dipikirkan benar-benar, perlu ditelaah, perlu diobservasi, ya. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak sampai ke sana, gitu. Dan kenapa? Tadi, apakah ada batasan-batasan umur? Ya, pernah minggu lalu saya sampaikan. Nah, untuk berfilsafat itu anak usia dini itu belum terlalu berfilsafat ya. Berfilsafat terlalu dalam itu belum bisa, karena pola pikir mereka itu belum sampai ke sana, ya. Tentang filsafat aja mereka nggak tahu. Ketika kalian tanya tentang suatu kata, suatu etika pun mereka juga nggak tahu. Contohnya misalnya anak kecil kan nggak tahu. Ketika ngobrol sama orang tua, mereka naik ke atas meja, depannya orang tua. Dari sisi seperti itu aja mereka nggak tahu baik buruknya, bahwa tidak baik, ya kan? Bahwa tidak baik ketika ada orang tua naik ke atas meja. Dari sisi seperti itu aja mereka tidak tahu. Apalagi untuk berpikir secara kritis, mereka belum bisa diajak ke arah sana. Gitu. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa itu pola pikirnya sudah mulai berbeda. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah berkeluarga, gitu. Membagi waktu kalian itu antara bekerja dan kuliah, ada lagi tentang membagi waktu untuk keluarga, itu kan berpikirnya bercabang-cabang. Nah, anak usia dini itu nggak bisa begitu.
taunya jajan aja, taunya apa yang diminta ada aja. Iya, Dia wajib. dia nggak berpikir uangnya dari mana, ya. Nggak berpikir tawar menawar pada saat jual beli. Nah, gitu. Kan kalau kita apalagi mungkin yang wanita gitu kan tawar menawar gitu kan, ya. Bayar Berpikir saya mau beli baju gitu kan di pasar atau sesuatu yang bisa ditawar gitu kan. Dari pertama itu saya ingin beli baju, oke, beli bajunya di mana? Oke, di pasar. Harganya sudah ketemu nih, pasti akan punya pola pikir, wah, gue pengen tawar, bisa nggak gue tawar? Ya. Kan ada ke arah sana. Tapi kalau anak usia dini itu tidak ada. Mbak Irma senyum-senyum aja, Pak. Kan lagi dengerin Pak dosen lagi jelasin. Tawar menawar jago kayaknya ini. Ya jiwa mamanya harus hidup kalau di situ. Iya, kalau bapak kan kalau misal duit kita bisa hemat tapi bisa dapat barangnya banyak. betul. Kalau bapak-bapak kayak Pak Regen kan jiwa sawer, dia bukan jiwa tawar. Iya makanya bukannya Pak Haji Febri kan doyan banget nawar. Oke, ada lagi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin. Ini ada, kita belajar berfilsafat itu bukan berarti kita itu apa ya, saya sih berharap tidak, arah kita itu tidak menyimpang gitu. Saya berharap tidak menyimpang. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi ada aliran yang tadi itu hanya sebatas tentang rasio, hanya sebatas hanya dibuktikan dengan pengalaman gitu lah. Jadi saya berharap itu yang itu intinya begini, berfilsafat itu ya mencoba mempelajari, belajar kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, berpikir kritis untuk mencari sebuah kebenaran. Baik itu dari segi estetika, tadi sudah disampaikan, dari segi etika, gitu kan. Jadi tidak melulu, kalau tadi disebutkan problem-problem, salah satunya tentang estetika, gitu kan, tentang keindahan berarti kan. Tidak melulu satu objek itu bisa dikatakan indah dan universal. Indahnya itu, ya kan? Ya lukisan misalnya, ya kan? Lukisan abstrak. Menurut saya nggak ngerti nih begitu melihat lukisan abstrak itu. Ini gambar apa ya? Dan saya pikir nggak indah itu menurut saya. Tapi menurut yang tahu, yang paham dan yang melukis itu indah banget. Ratusan juta harganya. Padahal cuma coret-coret doang. Ya itu problemnya. Ya kan gitu. Betul. Ya. Ataupun misalnya gini, ada juga yang ekstrim juga. Ketika wanita dijadikan objek keindahan gitu kan, ya tidak berbusana dan dilukis, ada kalangan mengatakan itu indah katanya kan. Tapi berbicara kita ada agama, nah itu pagarnya. Betul. Itu jadi Pak Regen jadi begitu agama Pak. Itu pagarnya. Jadi harus ada batasan-batasannya dalam agama gitu loh. Jadi agama dan filsafat itu sebetulnya beriringan. Jangan sampai kita mencong lah jalannya, jangan sampai, gitu ya. Mencong dalam tanda kutip. Ya. Gitu. Karena di luar sana pun ada yang kalau saya baca-baca dari blog-blog yang berfilsafat, gitu, ada yang dia itu tadinya beragama jadi tidak beragama. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Gitu. Ya, jangan sampai jangan ya, seperti itu. Jangan sampai. Iya. Iya, mudah-mudahan mendengar ini Pak Regen jadi beragama, Pak. Oke, silakan yang lain. Kemungkinan yang belajar filsafat ini melenceng dari jalur, Pak. Bisa jadi Pak Regen. Bisa jadi. Ada. Karena terlalu kritis gitu. Karena terlalu kritis akhirnya dia melenceng dari jalur gitu. Melencengnya gini, maksud melenceng itu tetap berfilsafat, tapi memilih aliran yang menurut dia itu benar. Menurut dia, Pak, ya. Menurut dia benar. Kan ada beberapa aliran kan? Ada beberapa aliran. Ya. Jadi dia akan memilih, wah ini nih kayaknya yang cocok sama gue yang ini nih. Aliran ini nih.
gitu. Dan dia tidak memilih aliran yang lainnya karena menurut dia itu salah dan tidak ada rasa puas untuk itu. Belum ketemu, saya ketemunya di aliran yang ini. Nah, itu menurut saya. Artinya orang-orang yang melenceng dari aliran itu mempunyai jiwa kritis yang sangat tinggi, Pak ya. Iya. Itu orang-orang pintar, Pak ya. Karena dia biasa pengalaman sendiri. Gimana? Jadi orang-orang yang melenceng dari jalur itu adalah orang-orang yang punya orangnya sangat-sangat kritis tentang sesuatu gitu. Betul. Berarti dia kan orang yang pintar gitu, Pak. Contohnya kayak teroris atau aliran-aliran yang suka bom bunuh diri seperti itu, Pak. Ya, itu kan alirannya jadi berbeda. Kalau dalam mempelajari tentang ilmu filsafat. Kalau untuk tadi contohnya itu yang bom bunuh diri, saya belum bisa ketahui juga ya, karena itu bukan berarti dia itu terlalu berfilsafat, bukan juga. Mungkin terlalu kritis gitu dia mungkin. Ajarannya yang mengajarkan itu, dia hanya mengikuti. Contohnya kemarin ya kan, yang bom bunuh diri di Jakarta itu kan bukan ketuanya, bukan gurunya kan, doktrin, ya kan, diajarkan. Jadi mungkin bukan karena dia tuh terlalu berfilsafat, tidak juga, ya. Dan kita juga nggak tahu nih basicnya mereka apa. Tapi yang biasanya itu diberikan ajaran-ajaran yang menuju ke sana. Dan diyakini oleh pengikutnya. Ya kan? Bahwa dengan bom bunuh diri, kalau mati syahid, ente mati syahid dapat bidadari. Ya kan, dapat bidadari kan. Nah. Coba Pak Regen, dicoba. Kan kita juga tidak bisa menanyakan kepada mereka yang sudah meninggal kan, kalau kita mengikuti aliran empirisme. Pengalaman bisa, Pak. Dia, lu udah mati. Sekarang ketemu bidadari gak? Ya kan? Kita tidak bisa ke situ. Itu empirisme. Harus ada pengalaman katanya. Ya. Kalau mau nanya nyusul, Pak. Mungkin kudunya dirupiah dulu, Mas Negeri. Ya sudah, biar kalian aja yang duluan, saya belakang. Gitu, Mas Regen. Siapa? Ada lagi mungkin yang ditambahkan? Gen, jangan manyun gitu, Gen, kalau udah dijelasin, Gen. Kalau sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan, boleh silakan ditutup, dirangkum, jadikan rangkuman dari grup 2, silakan. Lebih cepat lebih baik. Oke, langsung aja ke rangkumannya. Jadi untuk belajar filsafat ilmu ini, kayaknya kita lebih baik untuk mengisi segala sesuatunya. Jadi kita memahami dulu hakikat ilmunya apa, terus kita harus paham dulu ini apa efeknya, penyebabnya, dan segala macamnya. Nah itu makanya diciptakan aliran-aliran di filsafat ilmu. Oke. Terus kita langsung ke selanjutnya aja. Ini ada quote dari Al-Kindi. Jadi we should not to be ashamed to acknowledge the truth from whatever source it comes to us, when if it brought to us by former generation, foreign people. For him who seeks it, there is nothing of higher value than truth itself. Jadi Al-Kindi itu salah satu filsuf juga. Jadi di sini kita tuh nggak perlu malu kalau kita dapat pengetahuan itu dari siapapun, mau dari orang asing atau dari orang yang lebih muda kita. Nah, jadi untuk orang yang mencari kebenaran itu sebenarnya value paling tinggi atau nilai paling tingginya itu sebenarnya kebenaran itu sih. Itu sih intinya. Oke. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup nih Pak dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk grup 2. Rasanya sudah cukup baik. Materinya juga sudah lengkap. Untuk aktivitasnya juga sudah cukup baik.
cara menjawabnya juga sudah cukup baik gitu, dan saya harap untuk kelompok-kelompok berikutnya pun juga sama seperti ini atau bahkan lebih baik lagi. Gitu. Amin. Untuk tadi saya sampaikan lagi untuk aliran sudah saya share di grup WA, silakan kalian isi. Gitu. Bagi yang bertanya dan yang menjawab pun juga sudah saya catat juga. Ya, oke, baik. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jadi semuanya guys.